Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang malam hari ini sudah ada di samping saya adalah Rahma Azhari. Rahma, selamat malam. Malam. Terima kasih hadir kembali di Penembus Mata Batin. Dengan senang hati bisa ketemu banyak Semuanya ya malam Iya. hari ini. Tapi kamu nggak ketemu dengan yang nggak kelihatan kan ya? Jangan sampai deh aku ngeri, nanti nggak bisa tidur. Jangan dong. Sejauh ini Iya. pernah punya pengalaman mistis lagi nggak, Rahma? Iya, paling sih kayak kalau yang nggak kelihatan dengan kasat mata sempat foto gitu pas lagi show, ada kayak penampakan gitu. Seperti apa bentuknya? Bentuknya serem sekali. Jadi itu hanya kepala aja yang terbang. Masih ada fotonya, so this is like apa kayak seperti ya aneh tapi nyata gitu karena tertangkap kamera. Oke. Gitu. Kebenaran saat itu juga aku lagi hamil. Jadi kayak aku sering pegal-pegal, suka biru-biru gitu badannya. Dan biasanya mitos katanya orang hamil itu kan mengundang mereka untuk iya, datang. yang aku dengar tuh orang hamil itu wangi untuk makhluk-makhluk seperti itu. Jadi kayak banyak-banyak pantangan. Tapi kan aku nggak terlalu mikirin gitu saat itu. Tapi ternyata ya it is what it is gitu. Ternyata percaya nggak percaya ya ketangkep kamera dan serem sekali. Masih ada aku tapi aku takut. Fotonya masih ada. Tapi nggak dibawa. Oh my goodness. Tapi nggak Somewhere. mengganggu, nggak datang, nggak komunikasi Datang atau sih nyampein pesan enggak, apa aku gitu nggak kan? tahu datang mengganggunya seperti apa, nggak ngerti. Cuma di situ badanku suka biru-biru aja kayak ya something like that. Tapi Kayak pegel biru, kayak ada cakar seperti itu. Mudah-mudahan sih nggak kejadian lagi kayak gitu No, ya. enggak, mudah-mudahan enggak. Cuman kan sekarang emang kalau kemana-mana kamar mandi baca doa, kesini baca doa dikit-dikit Iya, kayak iya, udah nggak mau benar. lepas. Ya karena mereka emang ada, tapi gimana kita saling menghargai aja Betul, gitu ya. iya. Baik, Rahma, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Oke. Berikut ini akan hadir seorang pria yang tega menyantet keluarganya sendiri karena dendam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Rahmat. Silakan. Selamat malam Pak Rahmat. Malam, Apa yang mau Bapak ceritakan? saya menceritakan tentang diri saya pribadi karena saya dendam sama keluarga saya. Kenapa alasannya? Alasannya saya kelangkah. Maksudnya Dalam pernikahan saya dilangkah. oleh adik Bapak. Iya. Lalu Lalu saya dendam, saya berguru untuk apa? untuk menyantet semua keluarga saya. Maksudnya Bapak ingin keluarganya celaka gitu? Iya. Apa yang dilakukan di tempat ritual itu? Saya ingin menyantet terutama saudara saya yang udah ngelangkain saya nikah. Dengan cara seperti apa? Dengan cara untuk memuja setan. Lalu gimana kondisinya? Kondisinya dia bakal celaka dan ada luka. Jadi saudara Bapak sekarang masih dalam kondisi luka atau gimana? Sekarang sudah luka. Oke, hubungan Bapak dengan keluarga saat ini gimana? Saya masih tetap dendam. Dan yang celaka, yang luka hanya saudara atau semua anggota keluarga? Yang pertama yang celaka itu yang saya nikahin tadinya nggak jadi. Saya udah pernah pacaran sama saudara saya. Maaf Pak, saya ulangi lagi ya. Bapak pernah pacaran? Iya, Ini saudara ini maksudnya adik, bukan. tapi Saudara masih sepupu. jadi pacaran dengan sepupu Bapak? Iya, karena saya suka sama dia. Berhubung dia melangkai saya nikah duluan, jadi saya santet.
Berapa orang yang dikenain santet, Pak? Pertama yang saya cintai dulu, Lalu lalu semuanya. banyak korbannya. Iya, Dan kondisinya mereka sekarang seperti apa? mereka bikin saya susah. Dan juga untuk nikah lagi susah yang saya cintai itu. Dan usahanya juga macet. Baik, Pak Rahmat tujuannya datang ke sini untuk apa sebenarnya? Saya tujuannya untuk menyambut ini saya supaya bisa nikah. Oke, mudah-mudahan Bapak bisa melepas semua yang telah Bapak lakukan. Dan harapan kami tentunya tidak akan mengulangi apa yang pernah Bapak lakukan. Kami akan mengajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami ya Pak. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rahmat terlahir dengan tanggal lahir 28 Oktober 1987 dengan nomor rumah 9. Sosok yang memiliki ketenangan dan penuh optimis. Akan tetapi ketika ia diganggu dan dibuat emosi, ia tidak akan ragu untuk mencelakai orang tersebut. Hal ini yang saya lihat dalam diri Rahmat. Saya melihat adanya konflik yang menyebabkan kehilangan kontrol dan dendam pribadi. Saya merasakan adanya sosok gaib untuk mencelakai seseorang. Entah kenapa saya melihat sosok Rahmat ini sangat berbahaya sekali. Saya melihat sosok tinggi, besar, dan berbulu. Kemungkinan ini adalah genderuwo. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Pak Rahmat Iya. dengan tanggal lahir 28 bulan 10 1987 dengan nomor 9. Oke, sebelum kita ngobrol apapun, saya kok ngerasa 1987 mukanya seperti ini ya. Mohon maaf saya tidak menjudge orang dari don't judge the book by the cover, right? From its cover. Tapi kamu sering bilang ya kan Roy, kalau orang sudah menggunakan hal-hal gini, kayaknya penampilan atau kelihatannya lebih tua dari umurnya. Apa betul seperti ini? Betul. Harusnya gitu ya. Aku 87 juga. Tapi nggak kayak seumur kelihatannya ya. Is there something wrong with the health? Nggak tahu, saya ngeliat Pak Rahmat tadi dia cerita dia sakit hati intinya, terus dia menyantet keluarganya, sakit hati dengan alasan dilangkahi menikah, dan yang bikin sakit hati juga sepupunya itu dia pernah pacaran dengan sepupunya. Pokoknya banyak hal yang saya sepertinya susah gitu nangkep dengan akal sehat saya. Dalam mata batin saya, Pak Rahmat tuh tinggal di mana sih? Kok kayak bukan rumah kamu? Maaf ya saya bongkar. Jujur, ini kamu bukan di rumah kamu sendiri ya? Iya, Kayak kamu numpang atau apa gitu? iya, saya numpang. Aduh, saya nggak tega ngupasnya. Terus kedua, saya merasakan di sini ada penghinaan secara tidak langsung. Artinya gini, ya lu beli rumah lah sana, jangan nginep di sini gitu. Iya, Oh di NASA Itu namanya apa ya? Bukan bully sih, maksudnya kayak underestimate. Direndahkan. Saya tahu Pak Rahmat mungkin belum berkecukupan untuk membeli rumah. Namun yang salah adalah saudara-saudaranya underestimate dia. Lu numpang udah nggak bayar, numpang gitu kan. Nah, kedua, saya melihat dalam mata batin saya Pak Rahmat itu adalah karena dendam dan sakit hati, omongan-omongannya nyelkit itu dari tadi, itu mencari sang ahli dukun untuk mencelakai your family. Apa maksudnya yang ada di situ? Apakah itu betul? iya, betul. Saya berharap Anda sabar ya. Mungkin mudah-mudahan ini belum rezeki, belum punya rumah, tetapi kamu harus kuat dengan cercaan, makian. Iya.
underestimate kayak lu udah numpang belagu banget gitu. Itu kan kasar ya. Ya, apalagi yang melakukan itu adalah keluarga sendiri. Dan yang melakukan itu keluarga sendiri, saya merasa itu tidak dihargai. Dan kamu pantasnya melakukan santet ya? Iya. Iya. Dia santet targetnya ke siapa? Ke saudaranya Serius deh? dan pacarnya, keluarganya. Oh, Pacarnya itu pantesan. ada sepupunya sendiri. Jadi gini, aku tahu ceritanya. Jadi santet keluarganya itu karena memang di underestimate. Alasan yang Jadi paling sakit hati ya? Sakit hati. Jadi dia kirim santet karena merasa diremehkan. diremehkan. Ya kesel juga sih, Bay. Iya sih, tapi sekesal-kesalnya sama keluarga sendiri, tega banget gitu kalau pakai santet. Iya, santetnya hampir meninggal nggak? Sampai kondisinya seperti apa sekarang mereka? Luka, ada kecelakaan ya tadi aku Iya. bilang ya. Tapi nggak kelihatan ya, Pak Rahmat tuh tukang santet orang. Kayak tenang gitu. Kayak orangnya tenang gitu. Saya nggak tahu kalau ternyata dia tuh nyantet bener-bener nyantet gitu. Iya nggak sih? Iya. Nggak kelihatan sama sekali. Pak Rahmat tuh kelihatannya kayak wira swasta biasa gitu. Betul. Kantoran 24 jam di meja, belakang meja. Tapi dendamnya ya nauzubillah min jalik gitu deh pokoknya. Parah banget gitu. Parah banget. Iya. Pak Rahmat waktu melakukan ritual ke dukun ada gangguan yang dialami nggak? Ada. Seperti apa? Ya, dia kalau tidur malam ada yang ketuk-ketuk pintu. Emangnya nggak takut, Pak? Sebenarnya sih merasa terganggu. Tiap malam itu ngetuk-ketuk pintu. Nggak Dibukain nggak? suara. Pas dibuka, pas keluar tidak ada. Nggak ada siapa-siapa? Iya. Oke, Roy, menurut mata batin kamu, siapa sebenarnya yang ngetok pintu dan coba ganggu Pak Rahmat? Yang mencoba mengetuk pintu secara tiba-tiba dan siapa yang mengganggu Pak Rahmat? Saya melihat sosok pocong dan kuntilanak kiriman dari beberapa orang yang dekat dengan kamu. Pocong dan kuntilanak. Jadi matanya putih semua. Kalau ini kan kalau aku merah gitu. Kalau dia tuh putih semua dan gak ada hitam-hitamnya sama sekali. Dan saya lihat pocong ngetok-ngetok. Dan saya ngerasa gini, alasan dia melakukan santet karena alasan finansial ekonomi juga. Karena dia dihina sama orang. Itu yang Salah paling satu nomor alasan satu. yang paling Nomor kuat satu ya. itu. Iya. Terus tadi barusan ada suara seperti itu, begitu kamu menyebut pocong dan kuntilanak, apakah mereka terganggu karena mereka disebut atau? Kalau menurut saya ini adalah penghuni dari yang di atas selalu bentrok sama penghuni Badannya Pak Pak Rahmat. Jadilah bentrokan bunyi-bunyian. Itu Bentrokan penjelasannya energi pasti ya. seperti itu. Oke. Pak Rahmat dengan datang ke sini sebenarnya ada rasa penyesalan nggak sih pernah melakukan itu semua ke keluarganya? Sebenarnya sih ada. Should be. Ada. Iya. Saya melihat sosok pocong loh dekat banget di palanya Pak Rahmat. Kamu ngelihat ada sosok pocong beneran? Jadi gini, mukanya Pak Rahmat pun, mohon maaf ya, Pak Rahmat ada kesehatan yang terganggu tidak sih? Ada. Jantung, atau apa gitu? Ada. Apa itu? Hepatitis. Saya juga melihat satu hal di sini. Kamu ada penyakit kelamin ya di situ? Iya kah? Iya. Saya tadi lihat sekelebatan terus. Saya ngeliat kain kafan juga, Bay. Iya beneran, seriously. Okay. Like, is it just only me? Like, but... Kayak, saya lihat ada penyakit di kelamin. Kemudian juga seperti ada sempet pasang-pasang apa nggak sih di dalam tubuh Mas Rahmat? Iya, ada. Apa yang dikatakan Roy benar? Benar. Bapak merasakan itu semua. Iya.
So scary, man. Saya butuh kembang setaman seluruh bunga-bunga dari seluruh negeri. Saya Oke. pengen tahu, Roy. Kondisi gangguan medisnya Pak Rahmat ini sebenarnya karena pengaruh mistis atau memang gaya hidupnya Pak Rahmat yang membuat dia terganggu? Untuk gaya hidup Pak Rahmat ganjen-ganjen ke cewek gitu dan akhirnya dapat penyakit itu, saya tidak merasakan si Pak Rahmat tipikal orang genit. Jadi ini ada pengaruh mistis? Hmm, Karena dia sering ke dukun atau mungkin ada kiriman? Mungkin sering ke dukun dan kurang higienis dalam melakukan TKP. Biasanya biasanya itu Saat buang apa? air kecil. Iya, saat buang air kecil biasanya kan harusnya di itu lagi gitu. Jadinya makanya ini. Dan tapi ada kaitannya juga sih memang kalau ilmu, pesugihan, penglaris dan segala macam biasanya ada sesuatu lah di belakang. Beda sama Tuhan nih, kalau kita lagi minta sama Tuhan nggak ada pamrih. Seperti efek samping gitu. Yes. Jadi karena minta sesuatu sama makhluk astral, makhluk gaib, ada sesuatu yang harus kita bayar. Iya. Dan itu kesehatan kita sendiri. Iya. Jangan-jangan dia juga menumbalkan umurnya sendiri lagi. Jangan-jangan, coba tanya. Bapak Rahmat pernah melakukan perjanjian gaib nggak? Dengan dukun, dengan paranormal. Iya pernah Ada perjanjian. janjian. Di perjanjian maksudnya gimana sih, Boy? Gimana Kalau misalnya perjanjiannya? gue sukses, gue akan Iya. beliin lo mobil, Mbah, gitu ya. Ini perjanjiannya seperti apa? Seperti tumbal, ada yang dikorbankan, ada orang lain yang akan diserahkan, atau Bapak mengorbankan umur Bapak sendiri. Misalnya sisa hidup saya 10 tahun saya bayar, saya korbankan. Jadi kalau masih ada sisa 10 tahun saya meninggal di usia itu. Janjian cuma ngasih makan aja sama makhluk setan itu. Ngasih makan apa ke setan-setan itu? Makan aja yang dia suka saya kasih. Seperti apa? Model kayak daging atau telur. Daging, telur. Saya mau mencoba memanggil semua arwah-arwah gentayangan yang ada di Pak Rahmat hari ini. Saya ingin memecahkan misteri, teka-teki misteri. Sebenarnya ada apa sih di balik ini semua? Sedendam itukah Anda? Tidak ada kata maaf sekalipun. Berhubung saya kelangkah jadi saya nggak bisa maafin dia. Itu gara-gara kamu cuma di underestimate, diremehin. Iya, Jadi dendamnya sampai kebalik-balik sini gitu. iya. Tapi kan orang itu apa ya? Sometimes people nggak they didn't mean it. Iya, nggak serius, mungkin Iya. nggak bermaksud seperti itu, tapi hanya di kepalanya Pak Rahmat, di pikirannya Pak Rahmat, dia bangun sendiri, pikirannya kalau dia diremehin, dia dihina, padahal nggak ada orang yang bermaksud Padahal seperti nggak itu ada ya. Building ya. Dia bangun. Pak Rahmat takut pocong nggak? Takut. Pak Rahmat kayak pocong loh. Serem banget. Roy, kamu lumayan cukup ini bilang berkali-kali. Yes. Kamu ngeliat jelas. Matanya beda. It's different. Matanya tuh kayak apa ya? Matanya tuh kayak beda banget. Ini mohon maaf ya, saya tadi ngatain kamu kayak pocong. No. Mirip kayak sejenis itu karena matanya turun. Apa jangan-jangan memang ada sosok pocong yang masuk ke dalam badannya Pak Rahmat ini? Bisa jadi. Oke, di sini ada kembang. Kembang setaman. Ayo, oke. Iya. Mbak Rama Iya, masih apa? kuat ya? Gini. Saya mau lihat apa yang terjadi sebenarnya. Sama baskom ada air ya. Yang banyak banget. Kita akan buang gini. Dan kita akan nemuin satu gambaran random.
ini bunga untuk menetralisir, dan bunga itu kan harum. Jadi membawa feng shui baik sehingga kita tidak diganggu oleh makhluk-makhluk astral di daerah sini ya. Jadi Mas Rahmat jangan salah paham. Iya. Tuh ya. Wow, Pucat ya? ekspresi It's mukanya like a pucat pale. dan kayak ngeblank. Good. Taruh di sini deh. No gayung. Aku pengen coba ngeliat sebenarnya ada apa. By the way, aku butuh bunga yang lebih banyak lagi ya. Saya melihat istri kamu kok kurang respect juga ya. Iya. I mean like, I'm so sorry. Aku ngomong gini gak apa-apa ya? Saya Nggak apa-apa. Kamu sedih gak ntar? What happened, Bay? Kenapa? Aduh, ledakan yang terakhir tuh bikin saya sakit banget dada saya, terus kepala saya pusing, terus kuping saya sebelah kiri ini saya nggak tahu, saya nggak bisa dengar apa-apa sebelah kiri saya. Saya break dulu sebentar deh, saya keluar dulu bentar. Iya, iya, iya. Thank you. Yang di sana. Banyak banget ya bunganya. Kamu nggak serem nggak? Enggak sih, selama ini buat menetralisir. Sakit aja sih kopinya. Iya. Ambilin. Dah. Bayu mana ya? Hai, bye. Are you okay? Not really. Tadi What happened? begitu ledakan terakhir, beneran tiba-tiba saya kayak ngeblank gitu, pusing sakit banget kepala. Udah gitu kuping saya kiri tiba-tiba nggak denger apa-apa. Makanya saya keluar, saya tadi tenangin diri minum dulu. Terus tadi dikasih apa sih kayak wangi-wangian gitu. Baru bisa kayak balik lagi. Sekarang yang kanan. Itu kenapa ya, Roy? Itu bentrokan energi itu dari penghuni studio ini sama dia. Ini aku akan coba lihat ya, apa yang terjadi sesungguhnya. Teman-teman penonton fokus ya. Saya ngelihat di sini istrinya benar-benar nggak nganggep sama sekali. Dan dalam percintaannya dia juga, saya merasakan di sini dicuekin. Terutama hal uang yang diungkit-ungkit. Lu nggak bisa kerja, pergi aja sana, betul gak? Iya, betul. Maaf ya, saya harus lihat semuanya di air. Kamu, ini kamu disuruh pindah ya? Iya. Di dalam air yang saya lihat di sini, ada pengkhianatan. Istri kamu selingkuh ya? Iya. Saya ngelihat istri kamu selingkuh dan dengan pria tersebut, lalu pria tersebut tinggal di apartemen. Apartemennya nomor. Iya. Kamu tahu tentang itu? Tahu.
Banyak banget yang kelihatan di situ ya. Kamu melihat apa lagi? Saya ngelihat di dalam air ini, saya melihat ada beberapa perabotan yang diangkutin karena dijual, entah itu untuk kebutuhan ekonomi atau untuk memang ini dikejual di kebutuhan ekonomi atau memang ini balas dendamnya, seperti itu. Saya melihat rumahnya berantakan dan yang paling sering saya lihat di air ini adalah dibilang orang miskin. Iya, benar. Saya nggak mau baca lagi nih. Saya takut sekali. Mau dibilang segitu emang nggak apa-apa nggak? Pasti sakit hati ya. Sakit hati. Masnya, kamu membawa sesuatu ya? Iya, Boleh saya lihat gak? boleh. Silakan diambil, Pak. Ya. Aduh, Kehidupan suami istri semuanya udah kandas. Gak ada rasa sama sekali kepada Pak Rahmat. oh, dulu tuh dia punya istri, punya keluarga. Terus sekarang seperti ini, setelah bisa tinggal sama keluarganya, saudara-saudaranya. Yep. Terus dia diremehin karena gagal ini, gagal itu. Iya. Jadi make sense sih, udah mulai kekumpul puzzle-nya, gambarnya, Iya, potongan-potongannya. Saya ingin melihat lebih lanjut lagi Pak Rahmat. Oh, tadinya dia di apartemen gitu. Aduh, kasihan, maaf. Pak Rahmat minjem sana sini duit. Mungkin karena bisa sama istrinya, dia kayak nggak punya apa-apa lagi, kehilangan. Tadi ada gangguan nih dia bilang. Dia bilang ada gangguan, sosok Gangguan gaib. dari Ada makhluk hitam besar, saya nggak tahu. Ketok-ketok. Ketok pintu, udah gitu nggak pernah kelihatan. Duitnya. siapa yang ngirim ya? Oh, ini ada yang ngirim. Ada yang ngirim atau karena dia main begini-beginian, Roy? Karena dia main beginian, karena dia kedukun, atau ada yang ngirim? Ada yang ngirim. Ini saya ngeliat dari pihak keluarganya sendiri. Terus saya ngeliat dari keluarganya sendiri. Berarti sebenarnya keluarganya tahu kalau Pak Rahmat ini main dukun gitu. Iya. Pak Rahmat itu sedih loh kalau saya lihat dari air ini. Saya ngelihat di kepala saya juga dan lihat di air ini. Dia itu benar-benar dikucilkan loh. Gak punya, kan as a man biasanya punya wibawa. Ya. Ini Dia tidak punya satu ini, apa namanya? apa? Respect orang. Respect. Gak ada bahwa nggak dihormati, nggak dihargai ya. Ya. Apa itu? Ini yang dia bilang selalu kasih makan apa ya? Sosok-sosok gaibnya nih, makhluk-makhluk astralnya. Semacam syaratnya seperti itu. Sesajen. I see. Ini di air ini yang saya lihat segala kejadian kamu dan kamu nggak dianggap. Tolong please jangan lakukan kejahatan lagi. Kamu kan dikucilkan di keluarga kamu kan? Iya. Sekarang kenapa bawa gituan? Saya kan takut. Untuk apa biasanya dan bagaimana cara menyerahkan ini semua ke apa sebagai sesajenan? Saja untuk kopi no dipinum. Bisa dilakukan, Roy. Bisa saya kan? Berdarah. Sorry. Ayo. Dia kesurupan apa sih? Kayak macan. Saya minta telur 5.
Kalau dipancing pakai telur jadi ketahuan nih. Oh, itu apa ya? Itu apa sih, paru ya? Mungkin kayaknya. Mas Rahmat kan janjinya ingin nolongin satu sama lain. Tapi kenapa jadi kayak gini? Kamu kayak gitu terserah deh. Ada cacing. Ada cacing ya? Kabur aja deh. Wajib. Ya ada cacing. Ini gimana cara ngeluarinnya, Roy? Gimana cara netralisir? Dia harus kasih apa? Dia makan loh telurnya. Ada belatungnya. Ini aman nggak ya? Aduh. Rambut saya ada belatung nggak? Enggak. Ini sosoknya jadi beda ya sama Pak Rahmat yang sebelumnya kita ajak Iya. ngobrol kayak diem, tenang gitu. Tapi ini bener-bener kayak memang bukan dia sih nih. Saya merasakan ada aura gaib di sini. Awas, Roy. Awas, awas, awas. Ya, Buat jaga-jaga kalau misalnya dia ada apa-apa. kejar lagi. Dimakan loh. Ini kayak, awas. Oh, betul lagi dong. Ini harus di cleansing paksa deh kayaknya, Roy. Ini nggak bisa digini. Kalau nggak bikin kacauan semuanya. Penonton nanti tadi ya kena telur nanti dicuci ya tangannya ya. Ya, kasih bentar. Ih. Saya butuh air deh. Aduh, aku haus banget, syok nih. Ini untuk cleansing dia, kamu perlu apa, Roy? Kopi, kunyit, madu, daun kelor. Saya butuh bubuk kopi. Bubuk kopi. Itu aja? Itu aja. Iya. I'm so scared. Rahma, kamu sini. Sini. Dia ngejar terus loh. Itu mau wait a minute. Itu kenapa dagingnya terbang-terbang terus sih? Dia apa udah? So scary. Iya. Rahma, Mbak Rahma, Mbak Rahma, come here. Sultan. Aduh. Dia makan loh bunganya. Kalau misalnya daging itu di metanol, bakar dong. Bisa, bisa. Oke. Minta wadah. Ada belatungnya loh, awas. Metanol buat bakar daging. Gitu. Ini sekarang sadar nggak dia nih? Belum. Ambil garam dong. Silakan Mas Rahmat. Kasihan lo Mas Rahmat sebenarnya. Pak Rahmat duduk lagi. Silakan. Rahma. Udah nggak ada belatung kan? Nggak ada. Pak Tor. Belatungnya masih ada di sana? Baju ganti. Kena telur-telur. Mana? Jadi sebenarnya Pak Rahmat ini dulu mungkin
Kalau boleh saya ambil garis benang merahnya dari cerita yang Roy sampaikan, Pak Rahmat ini punya keluarga, tapi ada pengkhianatan di situ. Tinggal di apartemen, akhirnya dikecewain, mereka ribut-ribut barang-barang sampai dijualin, entah itu karena ekonomi atau mungkin hanya karena kecewa. Lalu Pak Rahmat tinggal bersama keluarga, bersama saudara-saudaranya, tapi dilecehkan, diremehkan. Lalu Pak Rahmat juga makan dilangkahi, dan itu membuat Pak Rahmat malah ke dukun untuk santet keluarganya sendiri. Tapi yang ada Pak Rahmat juga diikuti sama makhluk-makhluk gaib lain. Pak Rahmat, saya kan melakukan cleansing dari jauh ya. Saya nggak mau deket kamu. Ya, itu aja yang bisa saya bantu, terima kasih. Sosok pocong yang kamu lihat masih ada nggak, Roy? Udah nggak ada. Kaget pocongnya langsung hilang. Bersentuhan juga dan bergesekan juga dengan penghuni di sini. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Anda boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Dia makan loh ini. Hati-hati sih. Awas. Berhati-hatilah dalam setiap ucapan dan perbuatan yang telah kita lakukan untuk menyakiti orang lain. Mereka akan memaafkan kita, tetapi tidak akan melupakannya. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku berteman dengan jin untuk membalas sakit hatinya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Agung. Kenapa Mas pegang-pegang saya? Aduh. Saya dia yang punya. Ntar ngamuk. Mas Agung. Iya. Tadi Anda ngapain ya? Nggak apa-apa. Nggak ngapa-ngapain. Ada apa di leher saya kok dipegang-pegang? Nggak ada apa-apa. Maksudnya Nggak ada. apa tadi? Pengen nyolek barusan? aja. Iya, pengen nyolek aja. Kagum. Iya, begitulah. Kaget tapi hujan. Kau nggak apa-apa tapi. Ada apa? Mas Agung, Iya. apa yang mau Anda ceritakan? Saya di sini ceritakan bahwa saya memiliki sebuah ilmu yang bikin diri saya kuat. Jadi saya dulu seorang remaja yang paling culun di kampung saya. Sekarang nggak? Iya, karena saya sering dibully abis-abisan, dicaci maki, tapi saya nggak berani. Oke. Jadi saya datang ke orang pintar dan saya meminta suatu kajian, suatu padam itu yang Hodam. bikin saya merasa paling kuat dan ditakutin sekarang di kampung itu. Dan sekarang emang terasa efeknya? Masih Terasa. ditakutin, Masih. jadi yang paling kuat. Masih Terus tujuannya datang ke sini untuk apa? untuk meminta saran karena untuk melepasnya itu bagaimana, untuk menjauhkannya itu. Kenapa mau dilepas? Karena saya nggak kuat badan saya. Nggak kuat karena apa? Berat dan rasanya sangat panas kalau lihat orang. Jadi ada sedikit nggak enak dipandangnya gitu. Kalau ada orang yang pandangannya nggak enak ke saya panas, seakan-akan saya ingin memukul itu orang. Pernah ada kejadian seperti itu? Sering, Banyak korban? banyak. Makanya mau dilepas? Iya, Mudah-mudahan malam hari ini bisa lepas ya? iya, amin. Jadi gangguannya tapi nggak kelihatan ya? Enggak sih, enggak. Jadi nggak ketahuan sosok gaibnya seperti apa? Enggak tahu saya juga. Tapi Anda tahu itu ada? Saya tahu dan saya merasakan itu semuanya. Dan sekarang ada? Ada, Ada di sebelah mana? ada di belakang. Oke. Baik, kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Agung, terlahir tanggal lahir 15 Juli 1992 dengan nomor rumah 38C. Sosok yang berani mengakui kesalahan dan tertindas. Saya melihat ia sering menjadi korban bully oleh temannya. Hal ini yang membuat ia depresi dan penuh dengan amarah.
Saya merasakan ia selalu menahan kesedihannya hingga menjadi dendam. Dari mata batin saya, ia meminta bantuan seseorang untuk membalaskan dendamnya dengan mendatangkan makhluk gaib. Saya melihat sosok harimau yang menyeramkan dan bisa merasuk ke dalam partisipan maupun penonton. Sangat berbahaya sekali dan saya mencium bau darah yang sangat amis. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Rahma, kamu bacain di depan kupingnya Agung. Kemudian, ya, ini namanya, ini nomor rumahnya di bagian situ. Tadi udah dicolek sama dia, aku takut. Caranya gimana sih? He basically just Like what? takutnya Kayak nggak ada apa-apa kan, maksudnya Mas. Mas nggak ada apa-apanya, ntar saya pulang inti lagi sama kamu. Aduh, jangan dong. Enggak, Emang caranya kayak gimana sih? kayak Oh, iya ya. Aneh juga. By the way, ya, gitu yuk. Saya jagain. It will be okay. Everything's gonna be okay. oke. Agung, Iya. Deketan Mbak kamu. Oh God. Oke, Mas Agung, kelahiran tanggal 15 Juli 1992. Ini saya nggak suka baca-baca ini. Apaan ini? Saya nggak suka. Gue disuruh, lu berantem sama gue. Are you testing my emotion? Bring it. Oh my Jangan. Nggak Jangan apa-apa, sampai saya ada. nggak takut, Mas. Jangan ada yang kepancing. Lu punya hodam. Gue punya diri gue sendiri, gue nggak takut. Oh my God. Kenapa? So scared. No, I'm not scared. Yeah, I'm so Saya cuma takut sama Allah. Kamu mau nakut-nakutin saya. Gue tendang muka lu nanti. Like, just don't touch me. Kamu bukan muhrim saya, jangan berani pegang-pegang saya. Mengerti? Hah? Lu paling galak di kampung. Iya. Gue juga paling galak. Gua paling galak. Nggak mungkin nggak ada yang segalak gue. Di atas langit ada langit, bro. Oke? Don't touch me. Jangan pernah colek-colek perempuan yang bukan muhrim kamu. Ya? Ya. sabar aja. Sabar, tapi nggak bisa kayak gitu juga caranya. Ya? Oke. Kamu perlu minum air putih Nggak, I biar lebih just chill had di some kamu. water. Udah cukup. Cukup, oke. Mas Agung, Iya sih. kalian bisa ngerti kenapa You know what? Rama bisa Attitude is emosi. everything. Exactly my point. Nah ini attitude-nya Mas Agung menyinggung bintang tamu kami. Rama nggak suka apa yang dilakukan. Tadi waktu dibaca seperti itu, yang Anda lakukan sangat tidak pantas. Mas Agung, Iya sih. kalian bisa ngerti You kenapa know what? Rama bisa Attitude is emosi. everything. Exactly my point. Nah ini attitude-nya Mas Agung menyinggung bintang tamu kami. Rama nggak suka apa yang dilakukan. Tadi waktu dibaca seperti itu, yang Anda lakukan sangat tidak pantas. Apalagi pada seorang perempuan. Kita harus, kan saya selalu diajarin sama Bayu, attitude adalah segalanya. Ya. Attitude is Apalagi sama everything. perempuan, Mas. Ibu Apalagi? kamu perempuan. Kalau kamu punya adik atau kakak perempuan, kalau digituin sama orang, kamu suka nggak? Nggak pantas. Saya datang kemari hari ini bertemu Roy Kiyoshi. Ada apa yang bisa saya bantu buat aku? Sebelumnya kamu harusnya minta maaf ke Kak Rahma. Iya. Mohon maaf, Kak. Kalau kedatangan saya pertama udah kurang sopan. Ya, saya maafin. Next time jangan kayak gitu-gitu lagi. Apalagi sama saya, kamu salah orang. Iya. Oke. Dan Mas Agung tadi bilang ada yang ngikutin gitu ya? Iya. Dan di belakang sekarang. Roy, kamu merasa nggak ada memang sosok gaib yang ngikutin Agung? Sebentar. Apa
Apakah ada sosok lain yang mengikuti Agung? Otomatis ini kodam atau apakah itu? Betul. Agung dengan tanggal lahir berapa tadi? 15. Oke. Saya sih melihat ada sosok yang ngebantuin, tapi sosok yang ngebantuin ini sangat jahil sekali dan sangat disgusting, terus menjijikan dan sangat sebagai dia pria, dia penjaganya pria tapi bulunya banyak, kemudian juga ingin I'm so sorry but kayak bawaannya pengen induin orang, kayak bawaannya kayak pengen orang. Itu karena memang karakternya dia seperti itu atau memang karena pengaruh kodamnya? Awalnya ya, kalau saya kasih tahu awalnya emang kayak gitu aslinya, Orangnya bejatnya sendiri begitu. Tapi ditambah lagi dengan kebanyakan jimat, jadilah nge-crash. Jadi nggak bisa menggunakan pikiran logikanya lagi. Iya. What happened? Ada kertas gak? Kertas. Dia manggil kayaknya. Iya. Sebenarnya kayaknya mau dilawan sama dia, tapi kayaknya nggak bisa juga. Banaspati. Banaspati, Banaspati. Bisa dengar saya nggak, Mas? Miliki. Yes. Saya curiga dia punya jimat deh. Makanya ngerasa kuat. Saya bawa jimat yang bisa bikin saya kuat. Real ya? Saya bawa sesuatu yang bisa bikin saya kuat. Apa itu? Saya ambil dulu. Silakan. Ya kalau umpama ada yang ngisengin aku, cowok, sering kali waktu gitu kayak gitu, aku kalau digituin ya aku lawan. Emang dididiknya dari kecil tuh untuk dilawan gitu, orang-orang yang seperti itu yang jadiin saya objek atau sampai yang nyolek atau sampai ya physically touching atau apa, spontaneously pasti Iya. aku lawan. Ya nggak bisa dibenerin sih. Aku nggak Nggak mau bisa buka, Bang. diterima. Perasaan saya kok nggak enak. Jadi saya buka jangan. Tunggu sebentar. Saya mau gambar. Masih ada lagi? Saya mau gambar dulu ya sebelum dibuka. Rapat sekali. Bayu. Saya melihatnya sosok gendruwo apa? What? Oh my god, itu kain kafan kan? Ini kain kafan yang saya pakai untuk manggil khodam saya. Asem banget dilempar ke Bayu kayak nggak ada. Kenapa? Agung, please. Kamu punya manner tidak baik. Enggak senang. Enggak lah, nggak seneng lah digituin. Kamu Emang kenapa? Kamu mau ganggu, mau kirim santet ke saya? Mau kirim hodamnya ganggu saya atau gimana sebenarnya? Enggak. Maksudnya apa tadi barusan? Cuma iseng aja. kok Iseng. iseng? Enggak ada niat apa-apa. No, nggak ada excuse iseng. Keisengan kayak gini Karena bisa ya- ngirim kamu ke rumah sakit tahu nggak? Karena saya emang begini. Begini adanya. Ini saya buka ya, Ros? Buka. Bawa apa ya? bau wangu gitu. Ini jimatnya. Jadi ingin lepas tapi punya nggak tahu ya, Bay. Saya selalu bingung, saya selalu tertipu loh dengan para partisipan. Mereka bilang selalu gini, ingin lepas, tapi kenapa melakukan penyerangan ya? Iya, itu dia. Dan Apakah saya memang- suka sih. Kode orang-orang yang di belakangnya itu tidak suka dilepaskan, jadinya ada pertikaian terus setiap kali dan setiap hari kita syuting. Beberapa orang terus melakukan penyerangan terhadap kita, entah itu benang tamu, ada yang bawa pisau dan segala macam whatsoever. Itu dia. Padahal niatnya kan untuk Padahal membantu. niatnya untuk ingin Mereka melepas. mau ngelepas, kita bantu. Gitu. Heeh. Tapi kamu juga sering diserang. Udah gini deh, Mas Agung, kamu panggil kodam kamu sekarang, dan saya ingin tahu apa yang terjadi.
Aku juga jadi nggak respon. Kan kita punya mom ya. Mom kan wanita. Ini untuk apa sih? Ini biasanya dipakai buat apa nih? Buat manggil Adam saya. Panggil silakan. Oh my God. Dari pertama selalu udah gak sopan nih. Gangguin Rama, terus bungkus saya pakai kain kafan. Maksudnya apa coba? Katanya mau lepas. Can I just do this? Nih, kamu pegang lilin. Rama pegang lilin. aja. Oh, Kamu bisa lempar dia. Lempar pakai bangku aja deh, boleh nggak? Boleh, boleh, boleh. This is too much. ini kenapa nih dia nih? Kami minta baik-baik, kamu tinggalin dia. Kayak apa sih? Ini aku harus gimana? Apaan? Ada ulet. Dapi. Apa? Makan tuh. Sebelah mana? Mana apinya? Kak Rahma. Lihat deh. Hah? Apa sih, Bay? Tadi ada di atas. Ada apaan sih? Ada Banaspati. Banaspati bantuin aku loh. Banaspati. Muncul kembali Banaspati. Nih, telur buat kau makan. Dia masih mau apa lagi sih sebenarnya? Dia ada perjanjian Jujur apa? ya, nih? jujur ya. Dia tuh ngincer bintang tamu kita. Iya, Bay. iya, dari tadi Dan saya tahu dia kayaknya tuh mau kayak usaha ke sana. You know, like mau deket, terus udah gitu dia kayak mau touch your body ya. Sorry. Iya. But, you know, and then dia pegang dia. Mas Agung bisa dengar, Mas? Bisa dengar? Antara kasihan atau marah. Ada A kasihan, B marah. Kasihan sih, mungkin diobatin aja kali Roy. Nggak tahu biar nggak se-annoying ini. Kalau emang dia nggak sadar gitu. Dia sakit banget kan badan ibunya. Mas Agung bisa dengar saya nggak? Kalau bisa dengar buka matanya. Oke, ini matanya merah banget. Coba tahan dulu ya. Ambil nafas dalam-dalam, kumpulin tenaganya. Jangan bergerak dulu. Ada yang sakit nggak badannya? Bagian mana? Bagian perutnya? Dada? Oke. Mas Agung, kamu Tanah ya? Agung, kamu tahu ini kan? Saya masukin kamu ke jiwa. Saya nggak tega. Mau jadi apa ya Agung ya? Umurnya masih muda tapi kok begitu gitu. Bisa dengar nggak Mas Agung? Bisa duduk?
Ini orang-orang seperti Mas Agung ini yang coba-coba punya ilmu kuat, punya ilmu kebal, udah gitu menggunakan hal mistis. Emang mudah-mudahan sih bisa dapat pelajaran nih dari kejadian ini. Dan Mas Agungnya sendiri emang harus kasih pelajaran sih. Iya, tapi saya nggak cukup tega sih. Iya. Nggak tega. Maksudnya gini, dari status kasta seterata kita, dia memang beda. Jadi pemahaman tentang ini dan itu mungkin kurang. Ya. Gue mau dia buka baju, gue mandi sih. Perlu apa kamu? Galon, kunyit, yang biasa. Udah deh, jangan main gitu-gitu lagi lah Mas Agung. Yang bener-bener aja udah. Kayak gitu-gitu kan nanti ada imbalannya loh. Iya, mungkin Mas Agung tuh pertama sekarang dibikin jadi emosian, terus nanti jadi bikin masalah, banyak orang yang jadi korban. Itu sebenarnya ya kayak tumbal gitu yang diminta sama sosok kodamnya. Dan lama-kelamaan nyawanya Mas Agung sendiri yang diminta sebagai tumbal. Anda cukup mengganggu loh. Saya, Rahma, kami terganggu sekali. Ini sekarang Mas Agung mau apa lagi? Masih penasaran dengan ilmu kuat, dengan kodamnya gitu? Sudah enggak lagi. Bener. Iya, udah kapok benar. Dari mana saya bisa percaya? How do we know? Ini jimat-jimatnya dia kita apain, Roy? Isolasi. Disita di ruang isolasi. Iya. Bay itu kan kafan kotor banget loh. Iya, makanya. Bad luck sih, Bay. Nanti saya harus bersih-bersih mandiin lagi. Nanti kamu pulang mandi ya, baru ketemu Ya. anak-anak. Gitu. Soalnya saya ngeliat Bayu ini ada tendensi kecenderungan juga nih dipengaruhin otaknya. Saya takut deh. Kenapa? Makanya sebelum pulang mungkin perlu di cleansing juga There's kali ya. something wrong with this. Really? Yes. Ini harus kita, kamu mandiin dia, kamu mau cleansing dia. Ya, buka bajunya sekarang. Nanti kita ambil air ya. Ya. Iya. Saya yakin di balik orang jahat pasti ada sisi baiknya lah. Kenapa, Bay? Bay, kamu nggak apa-apa? Jangan nakutin dong. Ini saya cuma takut pengaruh si kafan-kafan ini yang tadi dikasih kepala gitu, karena kayak sesek gitu. Ini apa, air kunyit? Iya. Silakan dilepas bajunya, Mas. Audionya boleh, Bang Sofyan, Bang Oji. Sorry. Bang Sofyan bawa audio. Aduh. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Ya buka. Baju dibalikin maksudnya apa ya? Ya buka, dibalik. Semenjak saya punya hodam itu, jadi bawahnya baju selalu pakainya balik terus. Balik bajunya. Oh, ini kayak syaratnya gitu, pakai baju dalam tapi dibalik. Seremnya. What happened with you, Bay? Is everything okay? Yuk, cepetan mandi. Bajunya Ini sekarang ada dibuka. bau yang aneh loh, Roy. Bajunya dibuka, tolong. Kena dikit belakang, Di bagian mana, Bay? bawah, kiri. Mana? Ya, kamu Iya. mau Bay gantian? Oh iya. It's so funny. Ini sebagai bukti kalau mudah-mudahan ya nggak ada kesialan yang nempel di badan saya, walaupun Mas Agung menempelkan kain kafan ke badan saya. Bahaya loh Bayu itu orangnya. Rama, supaya ngelunturin rasa emosi keselnya, Ayo. do you mind? Yuk, cepetan. Oke. Boleh ya? Nggak apa ya? Nih, semoga rese-resenya hilang. Nah. Lebih menghormati banyak perempuan. Pokoknya yang baik-baik semuanya. Ya, Bener nggak? oke. Sudah. Mas Agung sekarang apa rasanya?
kayak biasanya. Udah lebih tenang Udah kan? lebih tenang, udah enteng keadaannya. Rasa berat-berat yang tadi Udah hilang sekarang juga. lebih tenang. Lebih tenang sekarang dan juga nggak terasa kalau panas-panas lagi. Ya, cara Mas Agung ngelihat kami, ngelihat saya juga beda, nggak kayak tadi. Karena efek sampingnya seperti itu. Baik. Oke. Ya. Dipakai bajunya silakan, Mas. Iya. Mas Agung. Ya, ini kasihan ya. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran juga buat Mas Agung. Jangan sampai mempelajari hal-hal mistis untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Iya. Saya ada pesan buat Mas Aldi Agung. Agung. Aku ngerasa mohon maaf sekali kalau saya lancang. Tapi apa yang saya lihat di sini, kamu ada pertikaian loh dengan your mom atau mama kamu atau apa. Kamu kayak nggak deket gitu loh sama keluarga kamu gitu loh. Iya, emang saya lagi udah lama sih kurang dekat sama keluarga. Nah, kayak kamu tuh pergi kemana, keluarga kamu di mana? Kayak gitu loh yang saya pengen kasih tahu. Karena begitu keadaannya, tolong jaga diri baik-baik. Nah, oke. Jangan iya, tidurin siap. cewek. Oke, Mas Agung. Kalau malam emang gitu. Mas Agung, kami harap yang terbaik ya. Iya. Terima kasih dan ini menjadi langkah awal untuk Amin, menuju amin, iya. ke kehidupan yang jauh lebih baik. Amin. Anda boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Itu baju semua kain kafan bawa lo. Gua mau lihat kain kafan. Bawa. Semuanya. Iya. Mohon maaf Ngerti kok. apabila saya mengganggu suasananya Iya, jadi iya, udah tidak ada. tenang. Iya, dibawa aja ini semua. Silakan. Ini kain kafan sama jimatnya disita aja kali, Roy. Kain kafan semua jimat, ini batu ini semua sita. Ini juga ya. Ya. Oke. Habis sudah. Ya, boleh. Anda boleh tinggal di studio. Selamat malam. Terima kasih. Enggak, saya nggak mau touching. Oke. Ya, Hah. Gara saya habis. Hmm. Parah. Orang yang lemah adalah orang yang tidak terima ketika ia disakiti langsung dan dibalas dengan dendam. Cobalah untuk berpikir dengan baik dan melihat resikonya. Kalau kamu lihat kisah hidupnya Rahmat, Roy, memang menyedihkan ya. Cukup memprihatinkan. Cukup memprihatinkan karena banyak orang yang nggak nganggep sama dia. Tapi apa daya kalau dia kayak gitu. Keluarganya sebenarnya tahu kalau dia pelaku santetnya. Keluarganya sebenarnya tahu dia pelaku santetnya. Ya, dia tuh pokoknya intinya dia tuh tidak dianggap lah sama keluarganya karena mungkin financial status ya. Jangan-jangan dia masih simpan berbagai macam benda-benda mistis lagi di tempat. Saya yakin pasti di rumahnya ada nyimpan benda-benda mistis di rumahnya. Tampaknya perlu ada penelusuran ya. Oke, baik. Kalau begitu setelah ini Frisly dan tim Menembus Mata Batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Rahmat. Permisi, Mas Rahmat. Mas. Misi Mbak. Mas Rahmatnya ada nggak? Mbak. Kenapa nih? Maaf Bu, Ada apa ya? saya datang ke sini untuk ketemu sama Mas Rahmat. Karena saya mau ngebantuin Mas Rahmat, Bu. Mas Rahmatnya nggak ada. Mas Rahmat nggak ada. Bu, boleh dibukain dulu nggak pintunya? Boleh, boleh. Ada apa dengan si Rahmat? Iya Bu, jadi kedatangan saya ke sini untuk ngebantu Mas Rahmat. Karena kemarin itu Mas Rahmat datang ke studio, dia minta tolong sama Kak Roy dan dia juga udah ngaku kalau dia tuh melakukan santet dan santet itu juga dilakuin ke adiknya. Rahmat yang lain kali. Enggak kok Bu, kita tim kami udah dapat alamatnya, semuanya juga emang di sini. Tapi benar kan, Ibu punya anak Rahmat? Betul. Iya Bu, dan saya juga ngelihat anak Ibu yang ini juga, saya ngerasa ini ada hubungannya sama Mas Rahmat. Gini aja deh Bu, kalau Ibu masih nggak percaya sama saya, boleh nggak Ibu izinin saya untuk ke kamarnya Mas Rahmat? Boleh? Tapi sebelumnya Ibu pakai masker dulu ya Bu. Iya.
Sini, sini. Duduk sini. Ini kamarnya Rahmat. Selalu keadaan terkunci, dia enggak pernah terbuka. Iya. Bu, boleh nggak Bu kalau misalnya kamarnya Mas Rahmat ini kita bongkar? Karena saya perlu masuk ke dalam, Bu. Gimana ya? Ntar si Rahmatnya marah. Tapi saya nggak bisa ngasih bukti lain, Bu, kalau misalnya kita nggak masuk ke kamarnya. Aduh, gimana ya? Jadi kayak ini semua bener-bener ulahnya Mas Rahmat sendiri, Bu. Oke. Tega ya sama adik sendiri. Jadi Ibu sabar ya. Boleh. Bisa, Kak? Lanjut. Ayo, Bu, masuk. Permisi. Oke, jadi ini ya, Bu. Ada ini di kamarnya Mas Rahmat. Ada gitu ya. Nih. Ada buah juga. Aku yakin ada yang lain karena ini auranya bener-bener makin besar setelah aku temuin ini, Bu. Ini pasti Rahmat ini. Iya, Bu. Kan, Bu. Aku bilang juga apa? Boneka apa itu? Bener, Bu. Ini dari apa yang aku lihat, boneka ini yang dipakai sama Mas Rahmat untuk menyantet anak perempuan Ibu. Boneka emang ada hubungannya dengan anak? Bu, saya yakin banget, Bu. Emang Mas Rahmat ngegunain boneka ini untuk nyakitin anak perempuan Ibu. Iya, mana mungkin sih boneka ada hubungannya dengan manusia? Gimana ya? Gini deh, Bu. Ya mungkin ini nanti juga Ibu bakalan kaget. Tapi aku nggak tahu cara apa lagi yang harus aku pakai untuk ngeyakinin Ibu kalau emang anak Ibu udah melakukan hal seperti ini. Saya minta maaf ya, Bu, sebelumnya saya minta maaf banget, tapi saya bakalan buktiin ke Ibu kalau boneka ini ada hubungannya sama anak perempuan Ibu. Ya. Astagfirullah. Ada darah. Keluar darah tuh bonekanya. Iya, iya. Maaf. Aku minta air putih. Air putih terus air aja. Bu, Ibu, aku minta tolong Ibu doa ya dalam hati, Bu, doa dalam hati. Iya. Aku minta maaf banget. Tega banget si Rahmat ya sama adik sendiri. Sekarang Ibu udah yakin kan? Ibu udah percaya Iya. sama saya? Iya, cuman saya nggak bisa pikir kenapa dia tega banget ngelakuin ini ke adiknya. Itu dia, Bu. Kedatangan saya ke sini emang untuk ngebantuin keluarga Ibu ya, Bu. Semoga nanti udah nggak ada lagi kayak gini dan adiknya Mas Rahmat juga bisa lebih baik lagi. Iya. Bisa membaik keadaannya. Tapi Bu, kok itu udah kita temuin, barang-barang semua di kamar Mas Rahmat udah saya temuin, tapi Bu, aku ngerasa aura yang tadi aku lihat di kamarnya Mas Rahmat itu ada di Ibu. Masa sama saya? Kenapa? Oke, makasih. Bu, Iya. kata teman saya, Ibu juga sering ngerasain sakit ya? Iya. Ya kupikir ya sakit masuk angin aja. Enggak, Bu, ini udah keterlaluan banget sih. Anak Ibu juga nyantet Ibu. Tujuannya apa dia tuh? Aku juga kurang paham nih, Bu, tapi aku perlu temuin barang yang dipakai sama Mas Rahmat untuk nyantet Ibu. Kenapa? Kamu tahu?
Sudah, baik. Bu, Ibu boleh ikut saya, Bu? Diam Ayo, di Bu. sini. Gimana? Lagi. Di sini. Bu. Marsha di mana? Ada di ruangan ini. Ih, Ih. Apa itu? Ya Allah. nih, Kok ada... Bu. Ini saya yakin banget. Ini sengaja disembunyiin sama Mas Rahmat di sini. Karena ini yang digunakan Mas Rahmat untuk menyantet Ibu. Ini jantung dan ada lintah, Bu. Nah, ini bukanya. Kak Sri, aku minta tolong Kak, ini boleh tolong bukain nggak? Anakku jahat banget. Tujuannya apa gitu loh. Sabar, Ibu. Jangan... Itu apa? Udah, Ibu tenang aja ya. Fris, ini nggak bisa dibuka, Fris. Kita hancurin aja ya. Bentar, aku ambil palu. Ini, Fris. Bu, ini saya pecahin ya. Karena saya perlu netralin semua yang ada di sini. Boleh, boleh. Bu, Aduh sakit. Bu, ntar kakak aku minta garam kasar, Kak. Bu, Ibu nggak apa-apa. Kak, cepetan, Kak. Sesek banget. Iya, Bu. Oke. Pemirsa, sekarang aku ngerti kalau Mas Rahmat itu mempergunakan jantung dan lintah ini buat menyakiti ibunya sendiri. Jadi, kalau dia ritual pakai ini, ibunya bakalan ngerasa sakit. Bu, Ibu udah membaik. Udah enakan, cuma saya nggak bisa Iya, ngerti. karena ini udah aku netralin. Kenapa? Ada lagi? Gimana, Marsha? Gimana sih? Kamu yakin? Telur ini? Bu, ini telur biasa Ibu pakai untuk masak dan Ibu makan? Iya, sehari-hari makan pakai telur ini. Enggak, Bu. Ini juga, telur ini juga bahaya, Bu. Masa telur telur ini juga yang diritualin sama Mas Rahmat. Telur juga diisi. Allah. Masa keluarga disakitin sih. Iya nih, Tega banget ya. kalau Ibu nggak percaya, Biasa makan ini. Ya Allah. Berdarah. lihat deh. Ini ada darah dan itu ada paku. Ada jarum apa takut tuh? Ya Allah. Iya, Bu. Itu kan. Tuh. Iya, Tuhan. Aduh, tega banget sih Rahmat ya. Bu. Bu. Jahat banget sekeluarga kok disakiti. Iya. Gitu loh. Bu, saya ngerti perasaan Tujuannya Ibu. apa? Kamu yakin? Masih ada lagi. Iya, Bu, teman saya bilang masih banyak jimat yang sengaja ditaruh sama Mas Rahmat di rumah ini. Ya ampun. Bu, Ibu nggak usah khawatir, saya bantu untuk cari. Nanti semua jimat itu juga saya ambil ya. Udah, Ibu sekarang ikut. Fris, ini, Fris. Aku makin ngerasain aura yang besar nih di sini. Itu apa ya? Kak,
Kak Sri, Ya. Kak, aku minta tolong deh Kak, itu tuh di atas, tolong ambilin Kak. Saya di terminal Di atas jelas ini? banget, iya. Di atas genteng, Pris. Itu di sela-selanya. Hah? Iya. Ini apa nih? Coba Kak. Nih Bu, ini yang tadi saya maksud. Ada lagi. Bu, sini Bu, boleh ikut saya. Ada lagi. Masih ada Bu. Bu, Kak Sri. Ya. Kak, ini di terminal jelas banget Kak. Nih, tuh. Apa? Oh iya, ini merah. Iya. Tolong Kak, berarti ini harus dibongkar. Kayak Mas Rahmat bener-bener udah Bu, ini nggak apa-apa ya? Kita banget. bongkar. Nggak apa-apa. tuh, Apalagi? tuh. Astaga. Bu, setelah kejadian ini Ibu udah percayakan sama saya kalau Mas Rahmat itu bener-bener ngelakuin ilmu apa sih, nyimpen jimat, terus ngelakuin santet dan semuanya. Ibu udah percayakan sama saya. Iya, tapi tujuannya tuh apa? Nyakitin kita sekeluarga. Apalagi saya ibunya. Ya pemirsa, aku juga belum tahu maksud dari Mas Rahmat apa. Kenapa dia tega nyakitin, bahkan nyantet keluarga dia sendiri. Tapi saya udah nemuin beberapa jimat dan semua alat-alatnya. Jadi Ibu tenang aja, semua alat-alatnya nanti akan saya bawa, kami sita. Ibu tenang, semoga setelah ini juga keadaan keluarga Ibu lebih membaik. Dan jangan lupa ya Bu, kalau misalnya Mas Rahmat nggak bisa Ibu ajak bicara, Ibu langsung Iya. telepon aku aja, biar aku yang ngobrol sama dia ya. Iya, kalau ngomong sama saya nggak bakalan, ini mesti dia marah-marah. Iya, yaudah. Ibu tenang ya Bu. Kak, aku minta garam kasarnya dong. Oke. Atau lada Kak, ada lada nggak? Ya. Bu, ini ada lada. Aku minta tolong Ibu nanti taburin lada ini di ruangan kamar Ibu, kamar adiknya Mas Rahmat, terus juga di sekeliling rumah Ibu. Oh, gitu. Ya, tolong ya Bu. Iya. Udah kalau gitu, Cuman ini aja. iya, Iya. tadi taburin ya. Oke. Kak Sri, Ya. nanti semua barang-barang yang di atas yang di kamar Mas Rahmat tadi semuanya tolong disita ya. Ya. Oke. Yaudah Bu, kalau gitu kita semua pamit ya. Terima kasih ya. Iya, sama-sama Bu. Rahmat dan Agung adalah dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini. Dua-duanya adalah pelaku mistis. Rahmat mengirimkan santet sementara Agung punya ilmu kuat dan dua-duanya pikirannya dihantui dan dipengaruhi oleh makhluk astral. Gimana tanggapan kamu, Ren? Mana sebenarnya yang lebih Ini membahayakan? menarik sekali loh. Agung dan Rahmat. Rahmat itu adalah, Pak Rahmat sosok orang yang pendiam, Iya. punya jiwa yang sebenarnya berbagi sosial, tetapi dia dihina oleh orang lain. Jadinya pendiam kayak gitu. Nah, gara-gara itu dia main dukun. Sebenarnya nggak salah. Ya, udah buntu, siapa yang mau bantuin? Jadi akhirnya putus asa main dukun. dan Putus segala- asa, itu Putus dia kata asa kuncinya seperti ya. itu. Nah, berbeda dengan Agung yang sangat arogan dan sangat punya apa namanya daya pikat seksual yang tinggi dan ingin banyak orang karena banyak jimat ilmu pelet, ilmu iya pengasihan intinya. Dia punya kodam tapi dibawa ke hal yang salah gitu ya. Dari dua partisipan ini diantaranya saya paling takut Agung. Agung, kau Rahmat gimana? Mana yang lebih berbahaya buat kamu sebenarnya? Agung sih yang Agung. lebih cenderung attack ya, tapi ya balik lagi semua mungkin karena hal-hal gaib yang ada di dirinya, jadi ya bagus lah kalau udah di soul cleansing atau Iya. Mudah-mudahan sih dua-duanya. buat kebaikan dia juga. Iya benar. Rama Azari, terima kasih banyak sudah hadir di Menembus Mata Sama-sama, Batin. Thank you. Sukses untuk semua rencana baiknya. Thank you Karma. Iya, thank you Roy. Roy Kiyoshi, terima kasih Terima penjelasan dan kasih. pencerahan ya malam hari ini. Pemirsa, hargai apa yang kamu miliki saat ini. Ingat, kebahagiaan tak akan datang kepada mereka yang tidak menghargai
apa yang dimiliki sekarang. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.